Dan kita dianjurkan untuk berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ta'awudz yang diajarkan di dalam Islam, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dituntunkan beliau itu bervariasi. Ada lafadz a'udzubillahi minasyaitonirrajim seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah lafadz isti'adzah yang populer yang dipakai oleh hampir seluruh lapisan masyarakat membaca dengan variasi ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ibn Ummi Abad juga mengatakan hal yang serupa. Dan begitulah Jibril membacakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Lauhul Mahfudz. Ada variasi yang lain yang kita juga sering mendengar. Ini juga salah satu ta'awudz yang diajarkan Nabi. Ini diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya dari Amr ibn Murrah yang disebut dalam sanad hadis, beliau pada saat itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Jadi ada tambahannya adalah min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini juga salah satu teks ta'awudz, bacaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan min nafkhihi, kemudian wa nafsihi, kemudian wa hamzihi. Artinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tiupannya, dari kesombongannya, dari fitnahnya, dan juga dari kematian yang ditimbulkan. Ini diantara variasi yang beliau ajarkan. Variasi yang lain juga disampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat malam, beliau membaca doa dan beliau membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Ini masih seperti yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga boleh membaca lafadz ta'awudz yang serupa. Termasuk teks ini sering saya pribadi membaca pada saat ruqyah syariah. Biasanya saya mengawali dengan teks ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, dari kesombongannya, dari fitnahnya, dan juga dari kematian yang bisa ditimbulkan oleh syaitan itu. Ini bisa kita baca. Namun demikian Imam Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau menyebutkan bahwa yang terbaik adalah mengucap a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Untuk jenis variasi ini kita sudah sering mendengar, karena juga banyak para asatidz kita pada saat membaca Al-Qur'an dengan tambahan as-samiil alim. Sebenarnya ini bukan tambahan, tapi karena memang salafus saleh mencontohkan begitu, maka bisa kita baca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait ta'awudz ini, wa imma yanzaghannaka minasyaiton, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, nazghun, fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka variasi yang bisa kita baca salah satunya a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim. Di sini mengandung dua aspek ketika ada kata as-samiil alim. Yang pertama adalah memohon perlindungan dari buruknya bisikan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar di setiap segala bisikan, baik yang kita dengar maupun yang tidak kita dengar, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendengar suara semut hitam di malam yang gelap di padang yang sunyi, mendengar desir darahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka
kita memohon perlindungan kepada Allah yang kita tidak menyadari atas bisikan setan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar atas bisikan tersebut, dan kita hanya bisa berlindung dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pemilihan zikir ini, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim, ini mengikuti lafaz Al-Qur'anul Karim. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan fasta'id billahi innahu huwas samiul alim. Mintalah perlindungan kepada Allah karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan hukum untuk isti'adzah, hukum membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah atau biasa disebut ta'awud, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah, baik di dalam maupun di luar sholat. Jadi baik di dalam maupun di luar sholat itu hukumannya adalah sunnah. Maka kalau kita membaca Al-Quran sebaiknya diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di awal surat maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah ta'awud kemudian baca bismillah. Kalau di tengah maka tidak perlu baca bismillah, tapi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian masuk ayat. Jadi bismillah hanya dibaca pada saat awal surat, kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Maka surat At-Taubah atau surat Baro'ah itu tidak perlu membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat yang diawali dengan kemurkaan Allah kepada orang musyrik. Maka kalau kemudian dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka maknanya kontras sekali. Karena di situ dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di ayat pertama Allah murka kepada orang musyrik, maka tidak dibaca. Karena ayat ini menjelaskan kemurkaan Allah kepada orang musyrik. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi memang di dalam hal ini ikhtilaf para ulama. Apakah setiap rakaat kita perlu membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Sebagaimana yang kita tahu di lingkungan kita, di masyarakat kita juga berbeda. Ada yang membaca ta'awud hanya pada saat rakaat pertama dan tidak membaca pada rakaat berikutnya. Ada yang membaca di setiap rakaat. Termasuk yang saya tahu yang populer di HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, itu kalau kita baca matannya, matan HPT, maka di matan tersebut disebutkan bahwasanya pada saat menuju rakaat yang kedua membaca seperti rakaat yang pertama. Kesimpulannya di situ kalau kita hanya membaca matanya, bahwasanya di rakaat kedua juga membaca ta'awud. Tetapi ketika kita membaca bab al-adillah atau bab dalil-dalilnya, maka dalil yang dikutip oleh HPT di rakaat yang kedua itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebutkan membaca ta'awud. Sehingga kalau kita membaca di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, kalau hanya membaca matanya, maka akan didapati pemahaman akan membaca ta'awud di setiap rakaat. Tapi begitu membaca dalil, karena ada, kalau teman-teman pernah buka HPT itu ada bagian awal itu matan, lalu kemudian di bagian kedua itu dalil. Di bagian dalil yang dikutip ketika bangkit menuju rakaat kedua, beliau tidak diam tetapi membaca alhamdulillahirabbil alamin, diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga di sini ada ikhtilaf memang. Baik, termasuk di dalamnya adalah para ulama kibar, para ulama besar seperti ulama madhab itu juga berbeda pendapat. Dalam madhab Hanafi, ta'awud dibaca hanya pada rakaat pertama. Jadi kalau dalam madhab Hanafi hanya membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama, dan tidak perlu membaca pada rakaat kedua, ketiga, keempat, DST. Apa itu DST? Dan seterusnya ya. Jadi tidak membaca pada rakaat-rakaat yang lain, tapi hanya membaca rakaat yang pertama. Adapun dalam mazhab Syafi'i, jadi dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada, ini kita sampaikan ulama dalam mazhab Syafi'i ya. Ulama dalam mazhab Syafi'i ini ada dua riwayat. Yang pertama menjelaskan bahwasanya dibaca di setiap rakaat. Yang kedua dibaca hanya pada rakaat pertama.
Artinya di sini para ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat. Bisa pendapat yang pertama adalah dibaca di setiap rakaat, kemudian pendapat yang kedua dibaca hanya pada rakaat pertama. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara menurut Imam Malik ini pernah kita bahas ketika kita membahas bacaan basmalah. Dalam mazhab Maliki bismillah tidak perlu dibaca, maka juga bacaan ta'awudz juga tidak dibaca. Sehingga dalam pandangan Imam Malik membaca ta'awudz pada saat sholat itu tidak diperlukan kecuali pada sholat sunnah atau pada saat qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Maka saat sholat taraweh membaca ta'awudz dan juga baca bismillah, tetapi di sholat yang lain itu langsung membaca surat Al-Fatihah. Itu dalam pandangan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, disinilah kita menjumpai bahwasanya di sini ada ikhtilaf, tetapi pada prinsipnya yang kita pada saat ini di masyarakat kita, di tempat kita, dan dilihat dari sisi dalil yang ada, insya Allah yang lebih kuat kita mulai dengan ta'awudz, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Monggo mau pakai variasi yang mana? Yang jelas bacalah yang paling mudah bagi kita. Karena mencoba variasi nanti malah karena belum terbiasa. Kalau wong Jawa bilang ilate kecetit. Jadi apa ilate kecetit itu? Saya juga tidak begitu paham. Ya begitu mengucap malah berpikir ini bener apa keliru ya gitu kan. Jadi pakai yang sudah biasa saja. Silahkan dibaca. Ini adalah pensyariatan mengenai masalah membaca ta'awudz atau bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.